Dia itu kawan gaib mau netes kepada turunannya tapi dia nggak sempurna. Insya Allah sama Ki Jalak mau disempurnakan agar dia ilmunya itu bisa netes, karena dalam perilmuan ada tetesan dan tetesan, titisan dan titisan, totosan dan totosan. Ya. Kawan gaib dia bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Adul, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam ini, malam Jumat, kita bisa melaksanakan salah satu tradisi kita atau jadwal kita, yaitu mengambil video di daerah hutan karet ya, ada di daerah Purwakarta. Fenomena apa yang akan terungkap ya, nanti kita akan bersama Ki Jalak sama Kinoy. Mudah-mudahan video ini bukan hanya menjadi satu buah tontonan tapi menjadikan tuntunan. Ya, Ada hikmahnya tuntunan, betul. ya, hikmah-hikmah yang bisa diambil oleh kawan gaib dimanapun berada. Untuk lebih jelasnya kita panggil Ki Jalak ya, bersama Kinoy. Bang Inai untuk mengungkap misteri apa yang di sekitar kebun karet di daerah Purwakarta ini. Oke, silakan Ki Jalak sama Bang Inai. Waalaikumsalam. Ini kabarnya. Ya. Alhamdulillah baik. Kawan gaib tim kita Bang Sardul sama Ki Jalak sama Bang Inoy akan mengungkap fenomena yang ada di kebun karet ya, Daerah Purwakarta. Untuk lebih jelasnya kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih lanjutnya fenomena apa yang akan terjadi kita pasrahkan kepada Ki Jalak dan Bang Kinoy. Bang Inoy. Silakan Ki. Kita panggil sosok ini aja. Biasanya orang yang suka tersesat di hutan. Masih usap kesurupan apa sampai tersesat di hutan. Mudah-mudahan ini kita panggil aja. Ya. Kawan gaib dimanapun berada, Ki Jalak akan berusaha memasukkan sosok makhluk yang selalu mengganggu atau membuat pejalan kaki, ya masyarakat pejalan kaki Tersesat itu ya? Iya, tersesat di sekitar ini. Mungkin ada mistis di balik tersesatnya itu, baik dari pikiran atau makhluk halus. Kita simak bersama-sama. Ini adalah sosok makhluk ya. Kita tanya dulu ya Pak Tarja. Iya, lebih jelasnya kita tanya dulu. Sampurasun. Ampes. Silakan Bang Sardul ditanya. Semprasun bah. Ampes. Punten yang agak ganggu nyabahnya puting-puting. Ganggu bisa. Jawara ini Bang Adul. Oh Jawara ya. Iya. Non. Ini Bah, mohon maaf kami dari tim Satria Gaib, satu silaturahmi. Yang kedua mohon maaf apabila kedatangan tim Satria Gaib mengganggu Abah di malam Jumat ini. Ada yang mau saya tanyakan.
barangkali atau bukan barangkali, tapi sering terjadi masyarakat yang lintas di daerah kebun karet, baik pengendara atau pejalan kaki, yang bingung pulang. ada yang bingung balik, bahasa Sunda nama nggak bisa pulang. Adakah misteri di balik itu dari sosok makhluk selain Mbah atau gimana penjelasannya? Dan mungkin Mbah bisa menjelaskan nama Mbah siapa? Gimana Pak? Kawan gaib, dia lagi termenung mau berpikir atau Gimana ya tadi? gimana, atau mau cari jawaban. Gimana Pak? Pegawaian aing. Katanya pegawaian. Jadi pekerjaannya dia susah menyecat orang-orang gitu ya Pak Zod ya. Iya. Berarti apa itu mungkin makhluk ini ya Pak? Nyantai dulu Bah, bisa sambil duduk kita ini. Sambil duduk. Menjelaskannya gimana sampai bisa membuat orang tersesat gitu kan, ntar sama Pak Ustadz ditanya gimana ceritanya. Bisa duduk dulu Bah. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Bah. Oke kawan gaib, alhamdulillah Mbak ini katanya yang menjadikan seseorang tersesat di kebun karet ini pekerjaan Mbak ini. Kita tanya kepada Mbak ini, penyebab dia mengganggu itu mungkin ada penyebabnya atau asal muasalnya. Itu asal muasalnya gimana Pak? Bisa mengganggu pejalan kaki atau pengendara yang lewat di daerah sini jadi tersesat sehingga bingung balik, bahasa Sunda nama. Gak bisa pulang. Itu permisi lah. Oh, gak permisi dulu ya Pak ya. Izin. Izinnya sama siapa Pak? Ai. Mungkin Abah punya nama atau julukan? Bung. Bung. Oh sosoknya mau gitu Pak Zod ya. Bung gak mau. Gak mau katanya, dia nggak mau menyebutkan namanya. Tapi kalau permisi itu ya udah permisi aja gitu ya. Jadi sampai ada orang yang suka linglung itu diapain? Apakah lewat alam pemikirannya atau gimana coba, apa dimasukin? Alam pemikiran. Jadi masuk ke alam pemikiran. Usap banget. Jadi sampai orang itu Pusing nggak bisa balik. Itu cara supaya orang tersebut bisa kembali normal lagi Bah? Gimana Bah? Ingat kan bogana Bah. Yang boganya itu siapa Bah? Sang Hyang Widi. Selain itu mungkin ada makhluk lain Bah yang selalu mengganggu di daerah sini atau hanya Mbah? Berarti banyak ya. Berarti yang utamanya adalah Mbah ya. Jalan-jalan. Terus ada juga Bah yang misalnya di jalan sampai ada yang mobil itu kayak jalannya ada dua gitu kan. Iya, jalan ada dua. Itu Gimana Bah? Pak? Itu Bah. Beda deui lain aing. Misalnya contohnya itu kan sekalian Abah nih. Apakah jalan itu kelihatan jadi dua? Apakah penglihatan aja Bah? Masuk. Masuk pemikiran. Berarti orang tidak eling juga berarti Bah. Ya berarti intinya harus eling gitu nyakinya. Udah lama Mbah di sini? Gila aing. Betah di sini Bah? Betah. Betah ya. Punya istri belum Bah? Udah Berapa tahun di sini gitu? Luis abad. Udah lama ya, udah 1 abad sini ya Bah. Ini Bah, mohon maaf karena ini pekerjaan Mbah. Kami dari tim Satria Gaib mengungkapkan kepada kawan gaib dimanapun berada, kalau lewat di daerah kebun karet, khususnya di daerah sini, ya permisi atau mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Dan saya dari tim Satria Gaib memohon
kepada Mbah, manusia itu banyak lupa daripada ingat. Ya udahlah, jangan sampai mengganggu, apalagi sampai ngalinglungkeun orang. Ya, Kasihan udah, yang kasihan. dilindunginya. Ya, memberi peringatan silakan, tapi jangan sampai melinglungkan orang. Ya, Bah ya. Nah, cari siapa, Bah? Kawan udah datang. Siapa, Bah, yang datang, Bah? Jangkung gede. Jangkung gede. Coba masukin, Bah. Laki-laki datang. Gimana, Ki? Udah masukin aja yang datang itu Bang. Ini katanya penjelasan dari Mbah. Tadi kita Ya, ada suka yang galing. disampaikan. Iya. Ada lagi makhluk yang mau datang. Gak tahu siapa. Silakan. Ki. Udah langsung aja ya Bang. Apa gimana? Ayo. Ayo. Nih kawan gaib, kita memasuki sosok ini, sosok yang tinggi besar ini, yang masuk ke mediator kita, Bang Inoy. Gak tahu siapa ini. Ya kan Bang Sadu, Iya, tanya. bener. Satu bersilaturahmi. Tengah peting mawanian katanya Ki. Ini agak galak. Kayaknya. Ada beringas ya tadi ya. Iya. Tinggal siapa nak mati. Katanya di belakang dia ada. Ada Banaspati. Iya. Ini sosok apa Mas tadi kira-kira? Ya, lebih jelasnya Kita tanya aja ya. kita tanya aja Bang. Maaf Bang, ini sosoknya sosok apa ya, Bah? Ay, sawah kasia. Iya juga makhluk jin. Sini. Iya. Mohon maaf Mbah, dari tim Satria Gaib mengganggu Mbah ini. Ay, keselila ngajaga di dia. Nggak Ini sabar. Mbah, Abah kan sebagai penjaga di sini. Di sini masyarakat kalau lewat di daerah sini kadang-kadang ada yang linglung. Linglung dalam perjalanan, putar-putar di sekeliling kebun karet. Keluar kita ceritanya. Itu penyebabnya salah satu tadi makhluk yang tadi bicara adalah Kuasa kuaing. iya, tidak permisi dulu. Mungkin ada yang disampaikan oleh Mbah agar supaya masyarakat yang lewat di daerah sini tidak linglung. Jin ora. Hmm. Beja aing. Mohon maaf Pak, dengan siapa Pak ini namanya Pak? Aing kicenteng. Kicenteng. Dia adalah kicenteng. Kicenteng itu bahasa zaman dulu ya Ki ya? Iya, penjaga hutan. Penjaga hutan zaman dahulu. Mungkin dia ilmunya sampai saat ini pun tetap menjaga daerah sini. Iya. Gitu. Karena dulunya dia memang waktu hidupnya memang menjaga di daerah sini. Jadi harus izin dulu ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari tim Satria Gaib kalau bisa jangan sampai melinglungkan orang yang lewat di daerah sini. Satu kasihan, yang kedua saya dan tim Satria Gaib kepada kawan gaib dimanapun berada, kalau lewat hutan di daerah sini, hutan kebun karet, harus permisi dengan mengucapkan basmalah atau berdoa. Ada lagi, Bah? Aing karetnya masuk ke dalam. Katanya udah lama dia baru masuk pada manusia. Biasanya belum ini ya, Bah ya? Biasanya di mana aja, Bah? Abah itu tinggalnya, Bah? Pojok aing. Di pojok. Ya udah ya Pak ya, jangan sampai mengganggu masyarakat yang lewat ya Pak ya. Mungkin ada tambahan Ki?
seimbang. Ada penyampaian gak, Bah? Pesan-pesan. Udah katanya Ki. Nggak ada lagi pesan-pesan buat masyarakat itu, Bah. Pesannya terakhir gimana? Gimana, Bos? Udah, Bah. Udah. Kawan gaib dimanapun berada, menurut tempat atau Ki Centeng pengen tempat katanya. Pengen tempat. tempat Iya, ya. Tempat tinggal. Capek aing. Tapi janji ya, jangan membuat masyarakat linglung ya. Silakan Ki. Pengennya di mana? Pengennya mana mah geus baralik aing bro pajian we. Pakai jadi hilang-hilang maunya di mana di rumahnya, tempatinnya yang biar nggak keliling terus. Bener tuh di jelema aing lah. Hah? Di jelema temen. Jangan di manusia, beda alam, Pak. Beda alam sekarang ya, betul Abang ya. mah di pohon, abang mah. Aing ilmu aing dari nage dan sampurna. Ya nitisnya sama turunan Mbah, punya turunan enggak? Ya, Ya udah nitis sama keturunan Mbah. aduh. Ya, Dan sampurna aing, sampurna kegola ilmuna. silakan Ki. Katanya pengen Dia itu disampaikan kawan gaib mau netes kepada turunannya ya. turunannya, tapi dia nggak sempurna. Insya Allah sama Ki Jalak mau disempurnakan agar dia ilmunya itu bisa netes, karena dalam perilmuan ada tetesan dan tetesan, titisan dan titisan, totosan dan totosan. Ya. Kawan gaib dia bisa pulang sendiri karena sudah di syariatnya sudah disempurnakan oleh Ki Jalak. Ini mediator kita Bang Inai. Ini tadi Bang Inai yang masuk, salah satunya yang pengganggu, orang-orang yang membuat linglung di sekitar hutan karet ini. Yang kedua adalah namanya Ki Centeng, dia penjaga hutan karet di kebun ini yang sudah lama di daerah sini. Dia baru masuk ke mediator kita dan dia pengen disempurnakan. Alhamdulillah syariatnya sama tim Satria Gaib sama Ki Jalak ya, Ki Centeng tadi sudah sempurna dan dia bisa pulang ruhnya ke asalnya dan ilmunya bisa netes kepada anak turunannya. Karena di dalam perilmuan itu gimana sih? Tetesan dan tetesan ya? Iya, Tetesan. ada tetesan dengan tetesan, titisan dengan titisan, totosan dengan totosan. Itu adalah perilmuan, jadi tetesan dan tetesan, titisan dan tetesan, titisan, totosan dan totosan. Semoga apapun yang terjadi baik dan buruk itu adalah negatif dan positif selalu ada. Apapun kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk itu bukan hanya makhluk yang zahir yang kelihatan, tapi Allah juga menciptakan makhluk yang tidak terlihat. Waladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salah satu manusia yang beriman yaitu mempercayai alam gaib. Alam gaib itu alam yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh panca indera. Gaibnya gaib digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang maha gaib. Ada tambahan lagi sih? Ya, pesan aja untuk semua Ya. warga atau kawan gaib semua, kalau yang intinya mau
harus eling banyak-banyak kata Pak Ustadz juga tadi, harus banyak berzikirullah gitu, biar tidak tersesat gitu. Iya betul. Karena di kebanyakan warga dulu ada yang dinamakan tersesat di Linglung. hutan, linglung. Linglung, Sundanya linglung. Kita kalau berzikirullah kepada Allah, insya Allah ditulung dari Allah itu selalu ada. Iya Itu betul. aja. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Bang Adul, penutupan. Jangan lupa kawan gaib, pencet tombolnya yang di bawah itu kayak lonceng-lonceng. Apa? Iya. Subscribe, like, and comment. Satria Gaib TV. Salam Salam gaib. gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.